Halo semuanya, kembali lagi bersama kita. Mungkin nggak kembali, mungkin selamat datang kepada semua penonton. Sebenarnya mohon perkenalkan, nama gua Niki Hernando. Di sini gua sebagai host akan ditemani oleh Perkenalkan, nama gue Damar. Di sini saya mendampingi Andika sebagai pembicara kedua. Pada hari ini mungkin kalian lihat nih, siapa nih kok ada ibu-ibu berbaju pink, kelihatannya kok agak lain gitu ya dari kita berdua yang memakai baju putih abu-abu. Saya Miss Rini, guru les privat bahasa Inggrisnya Andika. Actually 3 generasi bisa dibilang. Jadi dibilang 3 generasi karena dari kakak-kakaknya Dika sampai Dika yang terakhir saya masih mengajar. Dari rahim gitu udah tahu. Iya, dari malah di perutnya ibunya saya udah kenal dia itu gimana. Kok Miss Rini bisa gitu ngajar orang-orang hebat yang di Indonesia ini seperti Maudy Ayunda mungkinnya yang sekarang lagi viral karena nikah dengan salah satu ternyata orang hebat juga dari Korea lulusan Stanford. Dan juga kok bisa gitu Miss Rini dari dulu sampai sekarang even 3 generasi sekalipun Miss Rini masih menjalani karir yang sama. Coba dong ceritain dikit gitu sekilas tentang Miss Rini. Actually, Miss Rini itu awalnya lulusan dari sastra Inggris di salah satu universitas. Nggak pernah terpikir bakal ngajar privat karena dari keinginan awalnya itu pengennya kerja di kantoran. Pas tamat kuliah itu mencoba ngelamar pekerjaan sambil menunggu jawaban dari lamaran itu. Ditawarin deh sama anak tetangga yang mau les anak SD Muhammadiyah untuk mengisi kekosongan Miss Rini itu dengan mengajar murid-murid. Tadinya berpikir bisa nggak ya, karena memang nggak ada background kan ngajar. Tapi why not kan, pikir coba aja gitu. Nah pertama ngajar itu sempat nervous, tapi karena memang suka sama anak-anak waktu itu kelas 4 SD dan mereka look very cute and very enthusiastic. Nah mulai deh tuh Miss Rini ngajar walaupun belum ada pengalaman sama sekali. Dengan biar mereka itu tertarik dengan cara kasih game or something, biar mereka tidak feel bored. Ya kasih gift ya. Jadi mereka itu setiap les tuh selalu excited. Belum juga waktunya les kadang udah nanya Miss Rini kapan lagi datang gitu kan. Nah itu awal murid tuh itu. Karena mereka alhamdulillah nilai mereka bagus, tinggi. Orang tua lainnya pada nanya, "Ini pada les di mana?" "Aku pinter ngomong bahasa Inggrisnya," katanya gitu kan. Akhirnya mesti diminta lagi lah di grup yang lainnya. Waktu itu murid pertama itu sejumlah 4 orang ke rumah-rumah. Dulu itu mesin awalnya tahun 1998. Pasti kalian belum pada lahir ya. Nah itu benar-benar itu pengalaman pertama yang menyenangkan bagi misi. Ternyata mengajar itu fun gitu. Ya udah akhirnya berkembang lah terus dan lupa tuh sama tujuan pokoknya pengen kerja di kantor-kantor gitu. Itu salah satu unexpected happiness lah ya. Pas Miss Rini datang dia mendominasi kakaknya istilahnya. Yang harusnya datang buat kakak gua, ngajar kakak gua, tapi justru gua yang mendominasi. Gua yang kayak, "Ini apa Miss? Can you tell me in English?" gitu-gitu. Pokoknya masih padahal baru 3 tahun dulu ya. Tadi kita udah mendengarkan cerita singkat dari apa yang sudah dijalani Miss Rini selama ini. Sekarang gimana sih perjuangan Miss Rini akhirnya bisa sampai ke titik yang saat ini? Perjuangannya bisa dibilang itu nggak gampang ya, lumayan berat. Jadi dari awal Miss Rini tamat kuliah, awalnya Miss Rini itu belum ada kendaraan untuk ngajar ke rumah-rumah, masih naik bis loh. Itu bisa dibilang perjuangannya lumayan berat di bis itu. Karena lama-lama, karena semakin banyak muridnya, itu dan jauh-jauh pula kebanyakan gitu kan. Jauh-jauh pula naik bus, kadang di bus ada aja orang yang aneh-aneh ya kan. Tapi alhamdulillah karena murid bertambah banyak, Miss ini bisa ambil kendaraan, bisa istilahnya dulu kredit motor. Itu yang nyaranin dulu bundanya Dika malah bisa dibilang. Jadi dia kasihan sama Miss Rini ya naik bus, terus pulang pun bisa sampai malam Miss Rini ya. Itu bisa sampai malam, kadang ngeri kan namanya perempuan. Dari Miss Rini masih single sampai punya anak. Tapi alhamdulillah pas Miss Rini punya anak kedua, karena awalnya anak Miss Rini yang pertama itu sering sakit, itu akhirnya Miss Rini memutuskan untuk mengajar di rumah. Bilang sama murid-murid itu gak bisa ngajar lagi ke rumah-rumah mereka. Dan syukurnya mereka mau mengerti
dan mau datang ke rumah, termasuk Andika yang tadinya Miss Rini ke rumahnya, akhirnya dia datang ke rumah Miss Rini, dan murid-murid lain juga mau pada datang ke rumah. Nah iya tuh, berarti Miss Rini tuh selama ini tuh ada nggak Miss suka dan duka yuk menjalani karir ini? Sukanya bisa dibilang Miss Rini banyak yuk sukanya ya. Sukanya apalagi dari murid yang tidak bisa atau tidak mengerti bacanya, cara berbicaranya. Bahasa Inggris itu kan ada 4 hal yang kita harus kuasai kan, listening, reading, writing, and speaking. Dari mereka nggak bisa sama sekali yang untuk SD, akhirnya mereka bisa. Nah itu suka Miss Rini. Terus banyak anak-anak juga yang berhasil, walaupun Miss Rini hanya guru bahasa Inggris, tapi alhamdulillah mereka bisa belajar ke luar negeri. Misalnya ada yang jadi pilot itu sekolahnya di Miami, dan itu dia lesnya hanya sama Miss Rini aja, nggak ke tempat les lain gitu. Dia bisa. Ada yang kakak Alvin, walaupun dia tidak pakai bahasa Inggris, tapi tetap dia bahasa Inggrisnya bisa ya, sekarang udah di Jerman. Itu suka dukanya. Mau di Ayunda juga itu salah satunya ya. Dulu Maudi itu kelas 2 SD yang les sama Miss, I don't know she still remember with me or not. Itu waktu kelas 2 SD, ibunya minta karena dia pengen pindah ke SD Mentari, Miss ini disuruh ngajarin bahasa Inggrisnya dia, dan akhirnya dia bisa di sana, walaupun sempat gurunya takut dia itu nggak bisa naik kelas, tapi syukurnya dia bisa karena memang basically dia smart. Dan bangga juga Miss Rini, ternyata dia famous dan sana mau merit ya gitu. Itu sukanya melihat murid-murid berhasil, dan bukan hanya itu aja, ada yang kerja di Pertamina, terus ada lagi yang kerja jadi manajer kafe, ada yang bisnismen juga ada, dan masih banyak lagi. Itu sukanya. That's right, designer. Kakaknya Andika dia termasuk desainer. Itu pun waktu itu dia untuk jadi desainer sekolah di ITB, dan yang ditanya pun itu nilai bahasa Inggris gitu loh. Ternyata itu menolong banget. Jadi dia tinggi untuk nilai bahasa Inggrisnya. Itu suatu suka yang banget lah bisa dibilang. Kalau untuk dukanya, bisa dibilang dukanya Miss Rini itu kalau harus pisah sama anak. Dulu ngajar itu karena aku rumah, jadi nggak kepegang anak. Waktu udah pas punya anak, dititip sama neneknya. Kadang dia sakit gitu kan, misalkan sudah panik. Ya itulah namanya duka, ya harus dijalanin. Kita namanya juga harus ada yang dikorbanin, walaupun dalam pengertian bukan anak yang bisa jadi korban, tapi waktu kebersamaan sama anak yang dikorbanin, itu dukanya. Ya untuk berkembang, lihat perkembangannya, itu aja sih dukanya. Selebihnya banyak sukanya. Nah tadi kan sudah cerita tentang apa yang disukai dan apa dukanya. Nah sekarang aku tertarik banget sama yang tadi, yang ada beberapa murid yang berprestasi nih. Nah, Miss puas nggak sih sama prestasi yang sudah dicapai oleh muridnya? Bisa dibilang cukup puas ya. Misalnya kayak Maudi itu salah satunya luar negeri ya. Walaupun Miss Rini nggak pegang lama ya, dia sekarang sampai istilahnya kuliah S2 pun masih berhubungan kan bahasa Inggris juga ya, itu otomatis. Terus ada lagi murid-murid yang dari Pertamina itu semua tes pelajaran mereka tetap itu berhubungannya bahasa Inggris gitu loh. Bisa dibilang nilai mereka paling teratas bahasa Inggris itu untuk kesuksesan bisa dibilang cukuplah puas Miss Rini melihat mereka itu ya. Dan Miss Rini pun ngajar itu tidak hanya cukup setahun 2 tahun sama mereka. Bisa dibilang itu dari mereka SD sampai SMA ya. Dika ini dari SD, malah TK pun dia udah kenal Miss Rini sampai sekarang. Dan bukan hanya Dika, banyak yang lainnya pun seperti itu gitu. Ya itulah sukanya. Miss Rini udah menjalankan karir ini menjadi guru les berarti dari 1958 ya Miss? 98. Itu berarti udah kira-kira 24 tahun lah ya. 24 tahun. Apa tuh Miss kira-kira yang emang tuh dari awalnya Yu nggak berniat sama sekali untuk menjadi guru les, tiba-tiba Yu sampai sekarang tuh jadi guru les tuh, itu kira-kira apa tuh Miss selama 24 tahun, apa yang bisa, kata motivasi apa yang bisa membuat Yu sampai sekarang bertahan menjadi guru les bahasa Inggris? Yang motivate Miss Rini itu
Satu karena ibadah tadi dan mendapatkan pahala ya, mendapatkan pahala, dan kepengen anak-anak itu pinter berbahasa Inggris tanpa membayar mahal. Jadi Misri itu mengajar itu bisa dibilang tidak begitu mahal dibanding tempat privat-privat yang terkenal ya, karena Misri beranggapan nggak semua anak mampu untuk membayar lebih. Jadi bisa dibilang Misri itu bayarannya bisa dibilang nggak sama. Kalau misalnya ada anak yang dia seorang pedagang, itu bayarannya akan lebih murah gitu. Karena Misri ini termotivasi semua anak berhak untuk bisa berbahasa Inggris, punya atau tidak punya dia duit gitu. Itu yang membuat motivasi sampai sekarang. Dan karena juga I love kids, that's why. Jadi you selama ini enjoy nggak Miss? Kayak pasti adalah kayak di saat dimana you mungkin nggak enjoy. Ada nggak Miss kayak di saat kayak you terpuruk, bukan terpuruk dalam arti terpuruk kayak stres dengan apa yang you jalankan sekarang gitu dari pekerjaan you? Ada nggak Miss kayak momen-momen seperti itu? Alhamdulillah Misri tidak pernah kayak gitu ya. Misri selalu enjoy dengan mengajar. Karena Misri bukan hanya mengajar mereka untuk can speak in English, karena banyak anak-anak murid Misri ini yang juga sharing, ya kan? Banyak problem hidup mereka, baik itu sama orang tua, di rumah mereka, dengan teman. Bahkan ada yang juga sharing tentang pacarnya, gitu kan? Jadi bisa dibilang Misri bukan hanya ngajar aja, bisa dibilang untuk psikologis juga, sometimes like that ya. Anak-anak pada curhat. Dibilang ilmu indra keenam juga enggak, mungkin karena sudah terlalu lama ngajar, jadi bisa tahu karakter anak-anak itu gimana dengan melihat muka mereka, ekspresi mereka. Jadi Misri ini itu yang bikin Misri ini enjoy, karena berbagai macam tipikal gitu kan, bisa memberi advice ke mereka dari yang the bad things yang mereka lakukan jadi the good one. Itu suatu yang bikin Misri ini enjoy. Gitu aja kali deh. Kita udah banyak juga ya yang kita tahu dari perjalanan hidup Misri ini, dari Misri ini nggak sengaja jadi guru les sampai sekarang, even udah ngajarin bukan hanya Maudy Ayunda. Mungkin dari tadi kita terlalu banyak nge-highlight Maudy Ayunda ya, tapi banyak juga tokoh-tokoh negara, mungkin orang-orang hebat yang di balik layar yang tidak punya spotlight yang sama dengan Maudy Ayunda. Tetapi juga kalau dari saya sendiri ya Miss, mungkin kita agak curhat dikit. If you did great banget Miss. Kayaknya kalau misalnya gak ada Miss Rini ya sekarang, kayaknya gue nggak bakal bisa selancar ini ngomong mau dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris ya. Karena Miss Rini juga number one kritik gue. Dari penampilan, dari cara ngomong, mau itu dalam bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia, Miss Rini tuh wants us to be the best that we can be. Dan banyak juga jasa dari Miss Rini yang mungkin tuh bermanfaat banget, even buat gue juga. Tapi ya nggak gitu juga, tapi anak-anaknya juga, istilahnya poinnya sih Miss Rina hanya mengasih motivasi sama mereka, bagaimana mereka itu bisa biar bisa ngomong, biar mereka itu tidak jadi pemalu, harus pede, itu aja sih sebenarnya, dan itu suatu pleasure gitu. Kira-kira Miss, you ada nggak pesan atau mungkin kata penyemangat itu buat orang yang sekarang ingin juga jadi guru les privat, atau mungkin mereka ingin lagi terpuruk gitu, lagi capek lah dengan menjalankan karir mereka yang sudah sangat panjang gitu seperti you sekarang. Kira-kira you ada motivasi nggak Miss buat mereka atau kata-kata inspiratif lainnya? Kalau untuk motivasi mereka yang sebagai guru pengajar juga, poinnya you have to enjoy your jobs actually. Jadi ngejalaninnya jangan karena uang. Jadi karena rasa ikhlas, pengen murid-muridnya bisa, dan adalah empati kita kepada anak-anak itu, bukan hanya dia cukup tok belajar aja, didengar gitu. Anak-anak sekarang itu mau didengar, itu aja. Jadi jangan pernah bosan mendengar curhatan mereka, walaupun itu tidak berhubungan dengan pelajaran mereka. Kalau merekanya hatinya tenang, senang, pasti akan belajar, mereka akan terus bersemangat untuk ketemu kita, untuk bisa, itu pasti. Dan itu bikin membuat mereka juga bisa berhasil, bukan hanya untuk bahasa Inggris saja, mungkin untuk yang lain-lain, untuk ke depan, masa depan mereka itu mempengaruhi, itu aja. Jadi jangan pernah bosan dengan anak-anak, mendengarkan curhatannya,
dan jangan patah semangat kalau mereka belum bisa. Itu aja sih. Nggak kerasa gini kita udah sampai di penghujung ya Miss. 20 menit 20 menit kita interview Miss Rini. It's been a great time talking to you, to have this great deep conversation about your career dan how you conquer it. It is a breath of fresh air for us. Terima kasih banget buat Miss Rini udah nyempetin waktu buat kita interview. Terima kasih juga buat ceritanya. Semoga cerita ini bisa memotivasi kita semua dalam menjalani hidup kita. Kesimpulan intisari, buah dari penurunan jauh ini, buah dari yang kita bisa ambil dari pohon Miss Rini ini, pohon pink ini, pohon stroberi, pohon mawar, nggak tahu lah ya. Lakukanlah sesuatu secara maksimal ya. Ya bukan sih, dengan rasa ikhlas. Jangan karena hadiahnya, jangan karena upahnya, tapi dengan ikhlas. Karena balasan yang akan kalian dapatkan justru akan lebih baik. Itu aja dari kita ya. Makasih banget ya Miss, udah mau gitu datang ke sini capek-capek ya. Habis ngajar juga. Terima kasih juga nih semuanya yang udah nonton, yang udah bertahan sampai sini. Maaf kalau misalnya kita ada salah-salah kata atau kata yang kurang berkenan di hati. Dan semoga semoga interview kali ini juga bisa bermanfaat bagi kalian yang mungkin menghadapi situasi yang sama, atau mungkin kalian emang ingin mendengar cerita dari orang lain. After all, we are all humans ya, jadi kita tentunya nggak ada yang perfect. Kesempurnaan hanya milik Tuhan. That's it for us, that's it for me, that is it. Terima kasih telah menonton sampai sini dan sampai jumpa di lain waktu. Sampai jumpa.